A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam KSN, Kajian Santuy Milenial, sebuah channel yang insya Allah bermanfaat untuk kaum milenial. Adapun kali ini izinkan saya untuk membawa sebuah tema berkaitan dengan ciri-ciri wanita solehah, karena tentunya kaum lelaki itu punya keinginan untuk menikah dengan wanita yang solehah, yang akan membantu perjalanannya untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini adalah satu tahapan atau satu transit untuk mencapai kehidupan akhirat. Untuk mencapai kehidupan akhirat, kita transit dulu di alam dunia ini. Dan setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mendapat ujian, diuji oleh Allah SWT, karena dunia tempat ujian, sehingga amal perbuatannya dapat dikenali, dapat diketahui, dan nanti pada hari kiamat dia akan diberi pahala atau sebaliknya diberi hukuman. Oleh karena itu, seorang muslim yang berakal itu tentunya dia akan berusaha untuk memperoleh apapun yang dapat membantunya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Salah satu hal yang paling penting yang harus diusahakan oleh seorang muslim itu adalah untuk memperoleh istri yang solehah, memperoleh teman yang soleh. Selain istri, seorang muslim juga akan bergaul dengan teman-teman yang bertakwa, yang baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah engkau berkawan kecuali dengan orang-orang yang mukmin, yang bertakwa. Ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan Albani dalam Sahih Jami'-nya. Hadis ini disebut hasan, dalam golongan kriteria hasan. Dan dengan memilih istri yang soleh, maka itu akan menjadi teman yang paling baik untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Kesalehan seorang istri itu akan tampak pada semua aspek kehidupan. Seorang istri yang soleh adalah di saat suaminya tidak ada maupun suaminya ada di rumah, dia akan selalu menjaga kehormatan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Fas-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaib bima hafidallah." Surat Nisa ayat 34. Maka wanita-wanita yang solehah itu adalah qanitat, orang-orang yang patuh dan taat. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Wanita soleh itu disifati dengan akhlak yang baik dan adab serta sopan santun yang baik. Dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan perilaku-perilaku yang tidak pantas terhadap suaminya. Batinnya itu dihiasi oleh ketulusan dan kebersihan jiwa, bersikap kepada suaminya itu dengan sikap penuh kasih sayang. Poin yang paling penting adalah seorang istri yang soleh itu menerima nasihat. Dia mendengarkan nasihat itu dengan sepenuh hatinya dan juga dengan akalnya. Wanita soleh itu adalah bukan tipe yang suka berdebat dan sombong terhadap suaminya. Diriwayatkan oleh Asma'i bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Ambar itu berkata, wanita itu ada 3 golongan. Pertama adalah wanita yang memiliki sifat yang lemah lembut dan menjaga kehormatannya dan muslim. Dia tidak pernah mengorbankan keluarganya demi kesenangan dirinya. Dan ada golongan lain, yaitu dari wanita itu hanya bisa melahirkan. Dan ada kelompok lain itu akhlaknya buruk, dan wanita-wanita ini apabila dinikahi maka akan menjadi malapetaka bagi suaminya. Allah lah yang bisa menyelamatkan laki-laki dari wanita yang buruk seperti ini. Ada juga suatu riwayat mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang apabila diberi dia berterima kasih.
Dan apabila tidak diberi, dia bersabar. Dan apabila engkau memandangnya, engkau akan bahagia melihat wanita seperti itu. Apabila engkau perintah sesuatu, dia akan patuh. Wanita seperti ini adalah wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Dan dia selalu berusaha untuk meningkatkan kadar keimanannya dan kadar ketakwaannya. Tidak akan pernah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu berupaya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah menggadaikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita yang soleh adalah murabbi yang baik untuk anak-anaknya. Karena wanita yang soleh akan mengajarkan anaknya Islam dan akhlak serta Al-Quran dan bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Wanita soleh menghendaki kebaikan bagi masyarakat. Wanita solehah tidak hanya berpikir bagaimana memperoleh kemewahan duniawi, bagaimana mencapai kedudukan dan kekayaan serta titel, tapi wanita solehah itu juga memperhatikan ketakwaan dan agama dan bagaimana beragama yang baik dan juga akhlak serta ilmu pengetahuan. Wanita yang solehah bukan hanya menghendaki kesuksesan anak-anaknya dari segi materi, juga bagaimana memperoleh kedudukan dan jabatan serta titel, tetapi mereka memikirkan bagaimana anaknya nanti bisa memperoleh ketakwaan dan menjadi orang yang beragama dengan baik dan berakhlak serta berpengetahuan dengan baik. Dan seorang lelaki muslim hendaknya memilih istri yang mana apabila dia memandang istrinya itu dia menjadi tenang, dan dengan kehadiran istrinya suaminya itu memperoleh kesenangan. Selain itu, seorang lelaki muslim hendaknya memilih seorang istri yang jika dia melihat istrinya itu dia akan menjadi tenang, dan dengan kehadiran istrinya itu dia memperoleh kebahagiaan hati dan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.